Salam guru merdeka dan guru belajar sepanjang hayat. Selamat datang di pembahasan modul desain pembelajaran yang universal. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan desain pembelajaran yang universal dalam penggunaan media ajar dan kegiatan belajar yang disesuaikan dengan karakter peserta didik. Apa itu desain pembelajaran yang universal? Secara sederhana, Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan 3 prinsip berikut ini. Pertama, tunjukkan informasi dalam berbagai cara. Bisa melalui gambar, tulisan, nyanyian, foto, film, pajangan kelas, atau benda lain di sekitar Bapak, Ibu guru. Kedua, izinkan peserta didik mengekspresikan ide dan apa yang mereka ketahui dengan berbagai cara, seperti menulis, menggambar, memeragakan menggunakan isyarat, dan sebagainya. Ketiga, pastikan peserta didik terlibat dan merasa tertarik pada proses belajar, termasuk mengatasi hal-hal yang menghambat pembelajaran. Misalnya, suara yang terlalu berisik, benda yang menghambat pergerakan siswa, penerangan yang berlebihan, dan hambatan lainnya. Lalu seperti apa ya penerapan pembelajaran universal yang bisa kita pelajari? Mari kita mengunjungi Ibu Purwani dan tim pengajar di Sekolah Cikal Tangerang untuk melihat apa yang sudah dilakukan dalam mengajarkan peserta didik tentang pertumbuhan dan pubertas manusia dengan menerapkan prinsip pembelajaran yang universal. Setiap murid memiliki karakter dan keunikannya sendiri, sehingga tidak semua murid bisa dengan mudah mengenali konsep berubah dan bertumbuh. Untuk itu, saya dan tim membuat media ajar dan kegiatan belajar yang sesuai dengan keunikan setiap murid. 3 hal penting yang perlu diperhatikan guru agar murid bisa mengenali bahwa dirinya telah mengalami pertumbuhan. Yang pertama, memahami karakteristik dan kemampuan murid untuk melakukan identifikasi bagian tubuh. Kemudian, gunakan media yang tepat agar murid bisa memahami konsep perubahan. Dan yang terakhir, gunakan kosakata sesuai dengan kemampuan bahasa murid. Agar murid bisa memahami konsep perubahan anggota tubuh dengan mudah, kami menggunakan media ajar melalui gambar seperti ini. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari apa saja sih yang berubah di dalam tubuh kita. Lihat, Ibu Wani punya gambar. Ini adalah perubahan tubuh pada anggota tubuh kita sebagai perempuan, yaitu yang berubah adalah, lihat, sekarang rambut kita sudah mulai tumbuh. Kemudian coba lihat bagian payudara atau dadanya teman-teman. Lihat, nah dadanya mulai semakin membesar. Setelah menunjukkan media ajar gambar pertumbuhan, maka selanjutnya kita memberikan kesempatan bagi murid laki-laki dan murid perempuan untuk mengidentifikasi perubahan anggota tubuh, sehingga mereka bisa memahami apa yang sudah disampaikan melalui gambar. Selain gambar, kami juga menggunakan foto murid untuk menjelaskan pertumbuhan mereka dengan bahasa yang lebih sederhana. Penyampaian materi dengan media ini kami berikan secara bergantian antara murid laki-laki dan perempuan. Penyampaian materi dengan media ini kami lakukan secara terpisah antara murid perempuan dan murid laki-laki. Hal ini bertujuan agar murid-murid mempelajarinya sesuai dengan jenis kelamin masing-masing dan juga untuk menjaga privasi murid. Setelah menyampaikan materi mengenai perubahan fisik, maka guru juga perlu memberikan pemahaman tentang perubahan emosi dan hormon pada murid. Setelah murid mengenali perubahan emosi yang dialaminya, penting juga untuk memberikan pemahaman bahwa selain perubahan fisik, juga ada perubahan emosi dan juga perubahan hormon yang sedang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut yang terjadi kepada murid itu menandai bahwa murid sedang mengalami masa pubertas. Untuk memberikan pemahaman tersebut,
kita dapat memberikan dua media yang beragam untuk murid dan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Hal yang perlu dipahami ketika ingin mengajarkan pertumbuhan dan pubertas adalah berpikir terbuka. Hindari pemikiran bahwa membahas perubahan anggota tubuh pada murid itu terlalu dini. Ajari murid sejak dini dengan menggunakan bahasa yang benar, sehingga mereka bisa memahami dan mengenali perubahan yang terjadi pada dirinya. Seperti yang sudah dilakukan Bu Purwani dan tim guru tadi, Bapak dan Ibu guru juga dapat menggunakan berbagai kegiatan dan media ajar lainnya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Serta ingatlah bahwa guru perlu memperhatikan karakteristik dan kemampuan anak. Kemudian, pilihlah media yang tepat bagi peserta didik agar mereka mudah memahami konsep. Terakhir, gunakanlah kosakata sesuai dengan kemampuan bahasa murid. Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan 3 prinsip pembelajaran universal, yaitu menunjukkan informasi dalam berbagai cara. Lalu, izinkan peserta didik mengekspresikan ide dan apa yang mereka ketahui. Terakhir, pastikan semua peserta didik terlibat dan merasa tertarik pada proses belajar. Desain pembelajaran yang universal tersebut dapat Bapak dan Ibu terapkan dalam mata pelajaran apapun dan pada peserta didik di setiap kelas. Jadi, apa yang akan Bapak dan Ibu guru lakukan untuk menerapkan prinsip pembelajaran yang universal? Selamat belajar Bapak dan Ibu guru hebat.